Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil anam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'akabatil layalil ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. هو الأول والآخر والظاهر الباطن هو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Imam Masjid Nurdin, para pengurus masjid, para alim ulama, tuan-tuan guru kita, hafizahumullah ta'ala. Yang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian ba'dal maghrib, khususnya pengajian malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, menjagakan kita, memberkahi kehidupan kita, dan menjadikan kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian yang terdahulu, mohon maaf pada minggu yang lalu saya berhalangan. Minggu sebelumnya kita mempelajari untuk mengenal nama Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Maka pada malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Awwalu dan Al-Akhiru. Berkata guru kita Syekh Muhammad Bakhit hafizahullah, Al-Awwalu dan Al-Akhiru adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-73 dan ke-74. Al-Awwalu dan Al-Akhiru artinya yang maha awal dan yang maha akhir. Maksudnya yaitu dialah yang tidak ada sebelumnya sesuatu dan tidak ada sesudahnya sesuatu pun juga. Tiada permulaan dan tiada akhirnya. Itu bagi zat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah berdoa menyebut kedua asma ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang maha awal dan dia pula Tuhan yang maha akhir, dan dialah yang maha zahir dan dia yang maha batin, dan dia yang mengetahui tiap-tiap sesuatu. Apabila kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Awwal wal Akhir, akhlak kita terhadap asma itu bahwa kita memikirkan awal kejadian kita dan memikirkan akhir hayat atau kehidupan kita. Ini salah satu implementasi berimannya kita dengan nama Allah Al-Awwal wal Akhir, melahirkan akhlak. Di antaranya adalah bahwa kita merenungkan awal kejadian kita, mengagungkan Allah, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu awal kejadian kita bahwa datuk kita Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Selanjutnya kita diciptakan melalui as-sulb wat taraib, artinya diteruskan melalui orang tua kita dari air. Kita tahu bahwa kita dilahirkan
dalam keadaan tak berdaya, tidak punya apa-apa, bahkan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada rahim-rahim ibu kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui sesuatu apapun juga. Kemudian kita memikirkan akhir kehidupan kita. Kita renung dan kita persiapkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Pikirkan apa yang akan terjadi hari kemudian. Ini penafsiran sebenarnya adalah kita mempersiapkan. Guru kita Syekh Muhammad Bakhit menjelaskan tentang ayat yang tadi dibacakan. Kita mempersiapkan termasuk diantaranya menghadapi kematian, mulai dari kedatangan malaikat Israel sampai nanti bagaimana di alam kubur, bagaimana hari berbangkit. Itu kita persiapkan. Mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga kita dapat mempersiapkan sebaik-baiknya, kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Memikirkan akhir hayat dan kehidupan kita, itu makna kita beriman dengan al-awwal dan al-akhir. Kita diperintahkan memikirkan awal kejadian diri, dari apa, bagaimana, di mana, apakah nanti akan husnul khatimah atau sebaliknya. Barang siapa yang mau memikirkan awal kejadian dan akhir kehidupannya, akhir hayatnya, maka akan hasil baginya kebaikan yang banyak. Orang yang mau merenung dan menyadari, mensyukuri, memikirkan bagaimana awal kejadiannya dan mempersiapkan bagaimana hari akhirnya, itu tanda orang yang bahagia. Yang mau berpikir, mensyukuri Allah telah hidupkan dia, Allah telah jagakan dia, Allah telah karuniakan dia, dan mau mempersiapkan diri, takut akan kematian lalu mempersiapkannya. Sebab begitu banyak orang yang tak memikirkannya. Tidak ada takut, tak takut dengan kematian, tidak ada mempersiapkan, bahkan mikir mati pun tidak ada. Padahal Nabi bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, banyak-banyak ingat mati. Karena kalau kita tidak ada ingat mati, tidak ada takut mati, tidak ada ingat mati, kejadiannya lupa kita. Wal'iyadu billah. Inilah yang dimaksud dari sabda Nabi Muhammad SAW, tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanatan. Berpikir satu saat lebih baik daripada beribadat 1 tahun lamanya. Memikirkan bagaimana awal lahirnya kita, kejadian kita, kehidupan kita yang terus berkembang dari kecil jadi anak-anak, dari remaja jadi dewasa, akhirnya masuk ke tahap orang tua, terus diberikan Allah anugerah rezeki, perlindungan. Kita berpikir bagaimana nanti menghadapi kematian, saat dijemput oleh malaikat Israel, saat ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Menyebutnya Munkar wa Nakir, bukan Munkar Nangkir, bukan ya. Saya lagi kecil nyebutnya Munkar Nangkir, Munkar wa Nakir. Itu dipersiapkan. Mempersiapkannya adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kursus talqin, bukan. Kalau gitu aku belajar talqin lah, ngapo
supaya mudah nanti kalau pada tanya malaikat dapat aku jawab katanya ya. Itu perlu juga kita wajib tahu, karena itu bahagian daripada keimanan kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, itu semua telah disebutkan dalam rukun iman yang 6. Namun bagaimana amal ibadah kita, iman dan amal kita itu sangat menentukan. Seorang pedagang penyakitnya tidak jujur. Di antara penyakit pedagang adalah tidak jujur. Karena ini banyak para pedagang yang tidak jujur. Salah satu penyakit pedagang itu tak jujur. Apabila ia mau memikirkan awal kejadian dan akhir kehidupannya, maka niscaya dia akan menjadi pedagang yang jujur dan amanah. Kalau dia menyadari dirinya, siapa dirinya, siapa yang menciptakannya, apa tujuan hidupnya, bagaimana nanti hari akhirnya, timbul rasa takut, timbul bersungguh-sungguh, maka akan timbul kejujuran dan amanah. Tapi kalau pedagang yang diingat cuma duit, yang penting banyak duit, yang penting banyak duit, yang penting banyak duit, itu loka tidak ada jujur, loka tidak amanah. Makanya salah satu kesempatan ketika kita diamanahkan Allah menjadi pedagang, ternyata ada jalan yang paling cepat untuk menyampaikan ke dalam surga. Bahkan kedudukannya sangat tinggi, yaitu at-tajirul amin, pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur ini luar biasa, karena tidak banyak orang yang dapat melakukan kejujuran dalam perdagangannya, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pejabat, kata guru kita Syekh Bakhit, yang suka berlaku sewenang-wenang, tidak adil dan suka korupsi, apabila dia mau memikirkan awal kejadian dan akhir kehidupannya, maka jadilah ia pejabat yang adil, yang memikirkan rakyatnya. Kalau dia takut dengan Allah, sadar akan tujuan hidupnya, takut akan hari kematian, maka niscaya jadilah dia pejabat yang adil. Yang ada ini kan kebanyakan tidak ingat. Akibatnya kalau sudah tidak ingat mati, tidak menyadari nikmat dari Allah, tidak bertafakur, itu dikhawatirkan menjadi tidak adil. Kenapa para pejabat suka korupsi? Ini bukan dari saya, ini dari kitab nih ya. Dari kitab beliau ini. Itu karena mereka hanya memikirkan yang sesaat dalam dunia. Orang korupsi itu karena memikirkan dunianya saja. Yang penting dapat halal haram nanti dulu. Karena dia tidak ingat akan kejadiannya, tidak ingat bagaimana hari akhirnya. Sifat zalim inilah yang kebanyakan membawa mereka masuk neraka. Itu yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecurangan, kezaliman yang ada pada orang yang diberikan amanah tapi tidak menjalankan amanahnya, itulah yang menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga seorang ulama, kalau ia memikirkan awal kejadian dan akhir hayatnya, maka jadilah ia seorang ulama yang nasih, yang memberi nasihat, bukan ulama yang hasid, yang menyebarkan permusuhan atau kedengkian. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang
memikirkan kejadiannya dan hari akhirnya, akan menjadi ulama yang menasihati dengan sesungguhnya, bukan karena kepentingan pribadinya, bukan karena hasudnya, bukan karena dengkinya, bukan pula karena afiliasinya kepada golongan tertentu. Di zaman sekarang ini, naudzubillah min dzalik, terkotak-kotak, bahkan sampai ulama pun ada terkotak-kotak. Ulama kubu ini, ulama kubu lain, ulama grup ini, ulama grup lain. Sehingga menimbulkan hasud. Ulama yang sebenarnya akan menjadi ulama yang nasih, yang betul-betul menyampaikan nasihat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang membawa ulama masuk neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Dalam syair Matan Zubad disebutkan, wa alimun bi ghaibi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'abidil wathan. Ulama yang tak mengamalkan ilmunya akan dihukum dulu, diazab dulu, bahkan sebelum penyembah berhala diazab. Maksudnya adalah ulama yang menyalahgunakan ilmunya, atau ulama su', na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ulama apabila sudah dengki bisa lebih kejam daripada yang lain, sebab melalui ilmunya seakan-akan benar, padahal karena kedengkiannya dia dapat menyesatkan orang. Di Kufah ada seorang ulama yang bernama Nu'man, sangat alim dan menguasai berbagai ilmu. Di Kufah ini di negeri Irak. Maka perhatian masyarakat terarah kepada Nu'man sehingga mengalihkan ulama yang lain yang ada di Kufah. Kagum, sehingga masyarakat menyenanginya, ulama-ulama yang lain tidak diperhatikan oleh masyarakat. Akhirnya timbullah kedengkian oleh banyak ulama kepada seorang alim yang bernama Nu'man, merencanakan sesuatu untuk mempermalukan Nu'man, yaitu dengan membayar perempuan untuk membuat fitnah. Suatu malam Nu'man berangkat menuju masjid untuk salat subuh. Di tengah jalan dia dipanggil oleh seorang perempuan yang mengatakan suaminya sakit parah dan ingin berwasiat kepadanya. Maka Nu'man pun mengikuti perempuan tersebut. Sampai di rumah, perempuan itu berteriak bahwa Nu'man ingin memperkosanya, sehingga orang-orang berdatangan dan akhirnya Nu'man pun dipenjara. Ulama-ulama pun bersedengki juga, na'udzubillah min dzalik. Apalagi orang biasa, sedangkan yang kaliber kiai pun masih bisa dengki, saking hebatnya iblis itu ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yang dimaksud dengan Nu'man di sini tak lain adalah Al-Imam Nu'man Abu Hanifah, ya, Nu'man bin Thabit, yaitu Imam Abu Hanifah, muassis madhab Al-Hanafiyah, Hanafi, madhab Hanafi, pendiri madhab Hanafi. Imam Asy-Syafi'i sampai demikian juga ulama besar sampai difitnah, ya, sampai difitnah. Imam Syafi'i sewaktu masih muda pernah mendapat atau sudah mendapatkan kekuatan untuk memberikan fatwa karena ilmu beliau sangat luas. Ini diriwayatkan Imam Syafi'i itu dia jika mendengar sesuatu langsung ingat. Makanya beliau kapan keluar rumah mau menuju majelis ilmu, beliau tutup telinganya. Sebab kalau beliau mendengar sesuatu langsung ingat di dalam pikirannya, langsung hafal. Jadi beliau tidak menginginkan sesuatu yang tidak baik. Beliau berusaha menutup pendengarannya daripada hal-hal yang mengganggunya. Luar biasa. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim, umur 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta Ibn Malik,
luar biasa. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i menjadi perhatian besar dan sukai masyarakat, sehingga mazhab-mazhab sebelumnya menjadi kurang diminati. Di antara para ulama ada yang bernama Ashab. Ia sangat marah kepada Imam Syafi'i karena sebab Imam Syafi'i lah mazhabnya mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki menjadi kurang diamalkan orang. Banyak ikut mazhab Syafi'i akibatnya. Marahlah seorang ulama yang bernama Ashab. Lalu dia berdoa, "Ya Allah, matikan Syafi'i." Sampai minta matikan. Suatu kesempatan Ashab bertemu dengan Imam Syafi'i. Karena tidak sabar, ia pun memukul Imam Syafi'i. Sehingga karena itulah Imam Syafi'i menjadi meninggal dunia. Sampai ke tahap itu sampai menyebabkan kematian Imam Syafi'i. Kenapa ulama pun bisa hasad? Karena mereka di antara sebabnya tidak ingat lagi awal kejadian mereka dan tidak ingat lagi apa tujuan akhir kehidupan mereka. Tidak kenal dengan al-awwal dan al-akhir. Nama Allah yang maha awal tiada permulaan, yang akhir tiada akhir. Dalam kitab Al-Hikam banyak sekali dijelaskan tentang nama Allah Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Orang yang mengenal nama Allah Al-Awwal wal-Akhir tidak akan timbul rasa takabur, sombong. Kenapa? Karena dia akan menyadari dari awal sampai akhir semuanya adalah Allah. Karena Allah, dari Allah, ketentuan Allah, perbuatan Allah, takdir Allah, sehingga tidak memberikan ruang untuk seorang manusia merasa dirinya menentukan, karena semuanya hanya Allah Ta'ala juga yang menentukannya. Bahkan al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, nanti akan ada lanjutannya. Itu menunjukkan bahwa seorang hamba menyadari siapa dirinya dan mengenal siapa Tuhannya. Karena tidak ada yang ada dari awal sampai akhir, bahkan tiada permulaan dan tiada perakhir, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian guru kita Syekh Muhammad Bakhit juga menceritakan sebuah kisah. Ada seorang remaja atau pemuda yang mau memikirkan awal kejadian dan akhir kehidupannya. Maka jadilah ia pemuda yang menggunakan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Nah, kalau kita tahu dari mana kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan di bumi ini, kenapa Allah ciptakan kita? Apakah untuk makan? Apakah untuk minum? Apakah untuk dunia? Atau untuk Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu kemana nanti akhirnya, mempersiapkan diri agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Illa man atallaha biqalbin salim. Maka dia akan menggunakan waktunya untuk menuntut ilmu dan beribadah. Tidak akan ia bermalas-malas dan membuang waktunya kepada hal yang tidak berguna. Sangat jarang pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk yang demikian. Jarang. Jadi pemuda, mudah-mudahan kita semua sudah pernah pemuda. Cuman pemuda ini kalau diungkapkan dalam sebuah perkataan ulama, ukurannya sampai 40 tahun. Qimmatus syabab arba'ina sanah. Puncak pemuda 40 tahun. Kalau di atas 40 tahun orang tua namanya. Makanya dalam kitab disebutkan kalau sudah 40 tahun sunat memegang tongkat sebenarnya, karena sudah masuk orang tua.
Cuman kita ni tidak mau dibilang orang tua, jadi mau tongkat gitu ya. 40 tahun ke atas sudah masuk tua. Yang mana yang muda 40 ke bawah. Maka jarang yang menggunakan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha la ya'jaba, Allah kagum minasyab, dari seorang pemuda, alladzi laisa lahu sabwah, yang tak pernah berbuat maksiat. Hampir tidak ada. Kalau ada anak muda yang tumbuh dalam taat kepada Allah, tumbuh dalam ilmu dan ibadah, maka Allah mengaguminya. Karena sangat langka. Tapi mudah-mudahan ada ya. Tidak ada banyak. Yang kebanyakan adalah yang banyak menghabiskan masa untuk hal yang sia-sia. Orang yang dapat memanfaatkan masa mudanya untuk ilmu dan beribadah, muda seperti inilah yang termasuk dalam salah satu golongan orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yuzilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga perumpamaan perempuan yang mau memikirkan awal kejadian dan akhir kehidupannya, maka perempuan tersebut akan menjadi perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah inilah yang kata Nabi, jika kita memilikinya maka beruntunglah hidup kita. Arba'atun minas sa'adah, ada 4 seseorang menjadi bahagia. Yang pertama, dia memiliki imra'atun salihah, istri yang salihah. Yang kedua, auladuhu abrar, anaknya baik-baik. Yang ketiga, baitun wasi', rumahnya luas, artinya luas hati pemiliknya. Banyak juga rumah yang besar, orangnya sempit. Yang keempat, al-markabul hani, jika punya kendaraan yang bagus atau yang baik, dapat kemana-mana dengan mudah. Jadi ada cara kemana-mana mudah. Jika dapat 4 tersebut, sempurnalah kebahagiaan seseorang. Yang pertamanya adalah al-mar'atu salihah, istri yang salihah. Mudah-mudahan istri kita salihah semuanya, Pak ya. Kalau belum salihah, mudah-mudahan dijadikan Allah salihah. Amin ya rabbal alamin. Salihah ya. Salah satu syaratnya dia mau memikirkan awal kejadiannya dan mau memikirkan kemana nanti hari akhirnya. Kalau istri yang salihah, takut dia kalau berani dengan laki nanti takut tempatnya, ada berani dia ya, karena dia takut nanti di akhirat jika mendapatkan azab. Istri yang salihah tahu bahwa mengabdi kepada suami itu pahalanya luar biasa. Malaikat selalu mendoakannya. Bahkan kalau menyucikan baju lakinya, tiap tetes air yang jatuh memohon ampunkan kepada Allah untuknya. Cuman banyak istri tidak mau lagi menyucikan baju laki, bawa laundry je katanya. Ada apa-apa lah. Tapi kalau dikit-dikit cuci lah, ya. Kalau banyaknya tidak apa-apa lah laundry. Kalau dia mau memikirkan awal kejadiannya dan akhir kehidupannya, niscaya menjadi perempuan yang salihah. Sebaliknya jika dia tidak, maka dia akan lupa dan menjadi istri yang tidak salihah. Dan ingat lagi untuk apa dia. Sabda Nabi SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan
ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون علقة مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian dikumpulkan pembentukan kejadiannya di dalam rahim ibunya dalam 40 hari berupa nutfah atau tetes spermatozoon bahasa biologinya, dari air mani, setetes air mani. Nah, itu asal kita, min nutfatin. Cuman pula nak jadi sombong kan manusia ni. Nah, kalau ingat kejadiannya dari setetes air mani, mestinya tidak boleh sombong. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah setelah 40 hari. Lalu menjadi lagi mudghah, segumpal daging setelah 40 hari. Setelah itu, setelah bulan 120 hari, diutuslah kepadanya seorang malaikat. Maka malaikat itu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan atau ditetapkan dengan 4 perkara: rezekinya, ajalnya, ilmunya, termasuk celaka atau termasuk bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga itu kecuali hanya tinggal sehasta. Maka mendahului atas ketentuan takdir Allah, lalu ia mengerjakan amal ahli neraka, akhirnya ia pun masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu sangat menentukan gawe di akhir hidup kita. Saat-saat bagian akhir itu sangat menentukan. Terlihat ciri orang baik, terlihat ciri orang jahat. Dan sesungguhnya ada di antara kalian orang yang mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga tidak ada di antara dia dan neraka kecuali hanya tinggal sehasta. Maka mendahului atas ketentuan takdir Allah, lalu ia mengerjakan amalan ahli syurga, maka akhirnya ia pun masuk syurga. Ada pendeta atau ada ahli maksiat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari tadi, habis maghrib meninggal dunia, masuk surga dia. Ada orang ahli ibadah, tiba-tiba dia memfitnah orang, mendengki orang, mencaci orang, lalu berbuat dosa besar, belum sempat bertobat, meninggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu dalam tasawuf kita diajarkan untuk husnuzan, jangan suka menilai orang lain. Oh ini ahli neraka, tidak boleh. Karena kita tidak tahu nanti di sisi Allah siapa dia. Jangan-jangan dia ahli syurga. Nah, kita doakan saja. Begitulah kejadian diri manusia. Nah, itu hal-hal yang perlu menjadi catatan bahwa bagi kita wajib kita merenungkan awal kejadian kita dan akhir kejadian kita dalam rangka kita benar-benar menegakkan keimanan kita dengan nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir, menyadari akan kejadian kita, bertawakal kepada Allah, bersungguh-sungguh agar kita mendapatkan hari akhir yang bahagia, mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه التب بنا
يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من عذابك نستجير فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.